Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namaste. Sahabat muda, sahabat milenial, hari ini saya berada di tengah-tengah kuburan yang sangat angker di kuburan ini. Saya bersama sahabat saya Jero Asa yang kemarin pernah kita ajak wawancara, dan di sini beliau berbagi dengan sahabat-sahabat milenial. Apa yang beliau bagi? Kita akan kelola di sini. Kita akan gali di sini. Nah, disinilah kita akan mewawancari beliau. Mudah-mudahan beliau akan memberikan suatu gambaran pada kita sebagai manusia untuk lebih bijak dan lebih meyakini tentang apa yang ada di alam sana. Sahabat muda, mari kita bertanya sama beliau. Hari ini saya ajak beliau ke sini adalah sebagai status, sebagai sosok seorang yang ngiring, seorang yang menekuni masalah spiritual di alam gaib. Karena apa? Karena beliau dulu pernah tidak sadar selama lama sekali, dan bahkan mungkin napas beliau sudah hilang beberapa jam. Kemudian beliau ke alam sana, kemudian kembali ke sini. Nah, di sini saya bertanya tentang alam gaibnya, bukan tentang sastranya. Nah, tolong dipisahkan di sini karena kami bertanya masalah tentang alam gaib. Oke. Jadi, sahabat muda, sahabat milenial, hari ini saya ingin mengelola lagi, ingin bertanya lagi, ingin tahu tentang alam gaib di alam sana, di alam sunyi, di alam surga dan neraka. Nah, terkait kemarin ada yang bertanya, banyak pertanyaan kemarin tentang tirta pengentas dan lain sebagainya, Hari ini saya ingin tahu tentang itu. Swastiastu. Swastiastu, nggih. Selamat Rahayu sampun pecila rawuh niki jero. Nah, jero. Terkait dengan jero kemarin banyak sekali yang ingin bertanya, bahkan mereka banyak tercerahkan dengan penjelasan jero. Tentu itulah menambah wawasan dari anak-anak muda milenial. Ya. Nah, di sini jero, saya ingin tanya jero ya. Nah, mereka bertanya begini loh. Ya, jadi kita juga nggak tahu karena saya ini kan seorang spiritual juga yang menusuyatnya, butoyatnya dan dewayatnya. Nah, terkait dengan fitroyatnya, nah niki saya kurang tahu. Makanya tiang bertakon sama Jero. Jero yang lebih tahu tentang itu karena pengetahuan Jero bukan pengalaman dari sastra, tapi pengalaman Jero lah pengalaman dari alam sunia. Kan itu alam gaib kan gitu. Nah, terkait dengan tirta pengentas nih Jero. Bagaimana orang mengatakan bahwa itu tirta pengentas asli dan tirta pengentas palsu Jero. Nah, itu. Nah, mengait tentang tirta pengentas. Pada umumnya saya tahu tirta pengentas bukan sembarangan tirta ya. Tirta pengentas umumnya kebanyakan sekarang ada yang bilang palsu dan ada juga bilang asli. Dan ada yang asli. Apakah asli itu tahu mana yang asli dan mana yang palsu? Kan gitu. Ya, saya bahas satu-satunya. Yang pertama membahas tirta pengentas yang palsu dulu. Tirta pengentas berasal dari kata tirta dan pengentas dulu. Tirta itu kan air suci. Pengentas itu kan pembebasan. Dan tirta pengentas diartikan tirta yang sudah dibersihkan dan disucikan oleh Brahmana atau Sulinggi yang muputkan upacara fitrayatnya pada waktu hari pengabenan atau plebon. Nah, sedangkan arti dan makna tirta pengentas itu satu, tirta pengentas yang berarti dalam agama Hindu, kalau di dalam sastranya
berarti mengentaskan leluhur yang sudah meninggal pada waktu-waktu tertentu. Nggih. Yang kedua, di dalam Yama Purana Purwotatwa disebutkan tirta pengentas adalah perkumpulan dari 5 macam tirta yang ada di dalam pancoran Tirta Empul Pura Belah Batuh Gianyar. Oh, Ya. oke. Yang terakhir, di dalam Niti Sastra disebutkan di dalam agama Hindu ada tirta pengentas, penembak, pemanah, dan disebut juga tirta pawitra. Itu adalah perkumpulan dari berbagai sumber air suci, baik itu campuhan, air kelapa gading, dan juga air asaban dari kayu cendana yang dikasih oleh para bangsawan Brahmana. Tetapi di dalam ajaran ketuhanan atau disebut dengan ajaran di Niskala, tirta pengentas adalah terbuat dari pancoran yang ada urutan ketiga di Daman di Tirta Empul Tampak Siring Gianyar. Disitulah tempatnya tirta pengentas yang asli. Dan menurut bangsawan Pasek, tirta pengentas yang ada di Pura Lempuyang Madya ditambah dengan pisang kaike, ditambah dengan angsuhan dari pisau Sudamala atau pisau pemutusan atma dari badan kasar menuju Niskala, itu tirta pengentas juga asli. Sedangkan sekarang banyak yang mengatakan tirta pengentas palsu, terbuatnya dari berbagai macam tirta dan ditambah dengan wangsuhan dari pisau itu, dan tidak meminta kepada sang yang berada di Pura Tirta Empul Tampak Siring Gianyar. Kalau sudah dicampur jadi satu, itulah yang asli. Wangsuhan ke anu pisau diasah supaya pisau itu menjadi, dia kalau bahasa Belinya mangan. Nah, jadi ya, tajam. Kalau memang itu tidak dijalankan, berarti ya, itu bukan tirta pengentas asli. Iya. Nah, terkait dengan kejero, dikit ya juga banyak sini bertanya juga ya. Ya. Nah, terkait dengan wadah ya. Wadah itu tempat ya kejero ya. Jadi kalau wadah tuh ada bade, ada pepage, ada jempane yang berbentuk pelangkiran dan sebagainya itu sebenarnya wadah itu apakah memang itu diperlukan di alam sunyo sana itu, di dalam perjalanan itu, apa bagaimana Jero? Apa itu diharuskan? Memang harus pakai bade, wadah dan sebagainya itu. Nah, sedangkan kalau pengertian saya, kalau wadah yang besar, bade yang besar itu karena rasa hormat saya kepada orang yang meninggal itu, mungkin ibu, bapak atau nenek saya, karena saya punya uang, akhirnya saya bikin bade yang besar, bikin upacara yang besar dan sebagainya itu, bikin lembu dan sebagainya itu. Nah, tentu saya membuat itu karena rasa hormat saya, menurut saya. Nah, sekarang menurut Jero bagaimana? Apakah bade atau lembu itu memang diharuskan, Jero? Nah, di sini. Ya, baik, kita membahas tentang yang kedua, yaitu tentang tempat pengusungan atau pengarakan tentang jenazah ya. Kalau di agama Hindu kan ada tingkatan upacara, ada nista, madya, utama. Yang pertama disebutkan nista, dan yang kedua madya, dan yang terakhir utama. Ya, menurut tentang wadah, kalau seandainya kita tak pakai wadah, kita nggak ngaben. Kan itu ada orang yang membicarakan. Bukan, kalau wadah itu diambil dari unsur-unsur Panca Mahabhuta, dari bawah dulu. Bawah itu kan ada apa? Air kan? Di atas air ada tanah, di atas tanah ada udara, di atas udara ada api, di atas api baru langit. Kalau menurut saya, menurut yang pernah berjalan di alam Niskala, wadah itu adalah tempat kita tinggal semasa kita tinggal di alam Niskala. Kalau kita tidak memakai wadah ataukah badai ataukah apa sebaliknya, itu tidak akan mendapatkan kita tempat teduh. Menurut yang ninggalin Rike, ya saya lihat di sana. Terus kenapa wadahnya bertumpang-tumpang? Ya itu karena kastanya lebih tinggi. Kalau kita kastanya pemangku, baik Balian maupun Sri Empu ataukah pedanda yang lainnya, kalau Brahmana itu wadahnya tumpang 7 dan petualangannya lembunya lembu putih. Petualangan. Ya, itu lembunya. Kalau kastanya dia cuma orang-orang biasa
jadi pemimpin seperti bupati, baik bupati maupun dari Krian Banjar itu wadahnya seadanya, apapun bisa, kecuali dia kaum Brahmana seperti Ratu Pedanda, keturunan dari Ratu lah, Pedanda, ya Cokordo, Gusti, Agung, Dewa, dan Napi seluruh yang lain itu bisa bertingkat tergantung tingkat kastanya. Kalau dia Brahmana tumpang 7, kalau kesatria tumpang 5, kalau Wesya itu tumpangnya 3, kalau Sudra itu tidak bertumpang. Ya, itu. Jadi kalau Brahmana tuh mungkin lebih bisa selikur. Ya. Lebih ya. Itu ya. Kalau kita Sudra tidak boleh melebihi orang Brahmana. Siapa tahu kita tidak mendapatkan tempat selayak itu. Ya. Nah, begini Jero, ini lagi, ini menarik nih. Nah, kalau seumpama sekarang kan kita orang miskin nih, orang miskin. Nah, kalau orang kaya oke lah. Jadi di alam sana ada tempat berteduh. Jadi tempat mewah lah bisa untuk berteduh dan lain sebagainya. Nah, kalau orang miskin, jadi orang miskin itu tentu dia tuh akan menjalankan upacara saja, dia bikin banten aja dia sudah berpikir, apalagi membuat tempat tempat wadah yang sangat mewah sebagainya. Nah, kalau itu banten sudah lengkap dan sebagainya, tapi badai tidak pakai, cuma pakai peti ya, kadang-kadang pakai kain aja diselimuti begitu, kemudian dia dikubur di kuburan atau mungkin bagaimana. Nah, kalau begitu berarti kan dia tidak punya ini Jero, tidak punya tempat berteduh di sana. Bagaimana Jero? Ya, kalau menurut kita lihat miskin maupun kaya, kalau kita sudah tahu meninggal itu tidak mengharapkan miskin maupun kaya. Kalau kita seandainya tidak dikasih apa-apa oleh anak maupun siapapun kerabat yang meninggal, tidak kasih apa-apa, cukup tempat pemandian beliau aja cukup. Biarpun dia lanjang pepage, dia pun bisa mencari tempat daripada orang yang lebih kaya. Lebih kaya lebih susah mendapatkan tempat daripada orang yang miskin. Karena waktu dia meninggal, dia tidak lagi kaya. Dia kebalik, orang kaya jadi miskin, orang miskin jadi kaya, gitu. Waktu meninggal? Iya. Jadi kekayaan apa itu tidak akan dibawa ke sana? Tidak. Ya. Nah, jadi orang yang meninggal tapi itu ada tempat berteduh di sana, Jero? Ada. Kalau tiang ngingain tempat berteduh untuk orang yang tidak sama sekali tidak memiliki apa-apa, cukup dia tinggal di tempat namanya Balai Pengangenangan. Balai Pengangenangan? Yang disebut Niki, Balai Pengangenangan. Oh. Niki. Ya beda dengan Balai Penangsaran. Balai Penangsaran Niki sebelah Balai Tajuk. Oh, beda ya? Nggih, Niki Balai Penangsaran Niki Pengangenangan, tempat sang muput yadnya. Oh, oke, nah, Niki Jero. Ini kan Tiang sebagai orang spiritual juga, Tiang sering kan saya seorang pemangku juga ya. Tiang Niki pribadi Niki. Nah, ini kan orang pada lahir nih, punar bawa, lahir kembali kan gitu ya. Jadi lahir kembali, jadi Ipeka lahir kembali, Ibu Yud lahir kembali, Ikumpi lahir kembali. Nah itu kalau kacamata daripada kita kan berarti atmanya beliau sudah tidak ada kan begitu. Kalau kita berpikir secara rasio nih. Nah, tetapi katanya itu apakah betul itu cuma karmanya aja Jero yang lahir itu? Bukan lahir. Atmanya ikut lahir. Karma si buyut kepada kumpinya atau pada siapa itu lahir pada sosok manusianya itu. Karmanya aja itu apa betul itu Jero? Mah, menurut tiang uning tiang tubuh kita ini memiliki 108 jiwa. Ya, 108 jiwa ini disebutkan dengan satu skutus paralwe. Waktu kita akan reinkarnasi, baik itu melalui pelantaran ke tubuh si A maupun si B, kalau dia buruk perbuatannya waktu lampau, cukup pakaian saja pulang. Kalau dia tidak sama sekali tahu benar dan salah waktu hidupan yang lampau, seluruh anggota tubuhnya akan turun. Dan terakhir, kalau dia sama sekali takut sama siapapun, dia tidak berani apa-apa, cuma kaki dan tangannya dan mulutnya saja turun. Itu ya. Berarti atma di sana masih tetap ada? Masih. Yang turun ke manusia juga
karmanya dia, badan badan kasarnya, kasarnya, karmanya, dan atma. atmanya ke sini. Tapi di sana sudah ada juga di. Kalau di sana, kalau kita dilihat dari segi fisik seperti bikin KTP ya, KTP, cuma aslinya masih fotokopiannya pulang. Pulang. Iya, itu. Itu boleh bilang kata-kata orang-orang intelektual yang di alam sana di skala bilang itu karmanya aja yang pulang. Jadi atmanya masih di sana, atau atmanya juga sebagai fotokopian sebagai manusianya. Bukan berarti IPK Ibuyut tidak ada di sana lagi, tidak ada orang bakti yang merajang lagi. Jadi mereka akan ada di sana. Kalau menurut kalau semua organ tubuhnya turun ke dunia, siapa yang kita dipuja di sana di Kemulan? Ya, leluhur sudah tidak ada, dia sudah turun ke dunia, tidak ada sanggah Kemulan lagi. Nah itu masukan bagi Tiang juga. Jadi bagi sahabat milenial juga itu sebuah masukan. Nah ini lagi saya ingin tanya lagi nih, karena saya ingin mengelola ini, ingin mengelola semuanya, ingin menggali tentang jero asa ini. Nah, jero asa ini, nah kalau zaman dulu ya, zaman katakanlah yang paling kita ketahui zaman G30S kan dulu ya, nah, terus zaman Gerubuk, nah gitu ya. Nah pada zaman G30S, zaman Gerubuk, zaman yang sudah waktu itu jiwa manusia tidak dihargai gitu, katakanlah begitu. Jadi pada waktu zaman Gerubuk, orang meninggal sehari bisa ratusan orang, gitu. 30S pun begitu. Jadi mereka dibunuh dan sebagainya, mungkin ribuan orang. Nah, kalau kita sekarang dalam keadaan normal ini, tentu kita tuh akan akan mempersiapkan segalanya, baik itu tangguhan tenan, penembak, kemudian napestana bubuh pirate, kemudian nasi angkep, itu semua ada kan begitu ya. Kalau memang keadaan seperti ini, kita mengusahakan itu. Nah, tentu kita akan mencari itu. Nah, di sini pada waktu itu tentu orang pada bingung, menangisi meninggal keluarganya, terus belum kakak adiknya, kemudian neneknya meninggal sekalian dalam satu kali, mungkin 20 orang karena Gerubuk itu. Nah mungkin bagaimana jadi tidak terpikirkan memikir nasi angkep dan sebagainya itu. Nah saya itu dikubur di dalam bumi, di pertiwi, dalam kuburan. Nah menurut orang-orang, menurut pandita cendikawan Hindu, tentu di sana tuh 5 tahun sampai 10 tahun itu masih bisa artinya dipertekel, dipacarai dan sebagainya. Nah, tapi setelah itu bagaimana aja loh? Apakah itu menjadi butuh cuil, atau bagaimana? Yang nggak ngerti. Ya mengait tentang Gerubuk PKI G30S PKI. Gerubuk waktu itu kalau nggak salah tahun 1651. Ya, Tiang Uning ke waktu sederhana. 1651. Tapi jero berdasarkan pada waktu Sederhana. Sederhana. Iya. Menurut Atma yang waktu dia katanya kena itu udah wabah. Kalau menurut beliau, itu udah Atma yang saya tanyain, tahun 2019 akan kembali seperti tahun 1651. Nah, membahas tentang membahas tentang itu karena apa? Waktu itu kan tidak tahu namanya Ngaben, tidak tahu orang itu meninggal menggunakan upacara. Karena banyaknya orang meninggal. Iya, karena banyaknya orang meninggal, tidak tahu namanya setre atau kuburan. Akhirnya dia mengambil jalan pintas. 1 orang meninggal, 1 lubang 2 sawe atau 2 jenazahnya. Nah, menurut kita jero tadi, kenapa tidak pakai nasi angkep, bubuh pirate, tetepengta dan toyo lainnya? Karena waktu itu manusia sudah menganggap Tuhan itu sahabat. Kemudian waktu beliau meninggal tidak keluarga yang mengubur, cukup apa yang ada di samping beliau, tidak kerabat keluarga, tidak seperti zaman sekarang, zaman Kaliuga yang membawa jenazah ke kuburan cuma kerama Banjar. Waktu itu tidak ada kerama Banjar, tidak ada suka duka. Berarti kalau yang dikatakan butuh cuil itu, ya mungkin beliau sudah tidak sesuai dengan
aturan yang seperti sekarang ini, yang sudah terjadi seperti ini, berarti itu dianggap putus cuil. Nah, boleh dibilang itu atmo kesasar gitu. Atmo kesasar atau roh kesasar. Nah, itu. Jadi nah niki juga jero ya, ini yang itu kan sudah jero paparkan tadi. Berarti itu karena zaman gurubuk itu memang karena sudah tidak berada jiwa manusia, berarti sudah mendekatkan diri dengan beliau Tuhan yang Maha Esa. Jadi Ida Sang Yang Widiwasa kan begitu pada waktu itu. Bahkan nah di jalur paparkan tadi mengubur pun sudah nggak ada. Nggak ada, bukan keramo desa seperti sekarang ini kan gitu ya. Nah, terkait dengan nika jero nggih. Tentu tiang niki juga bertanya pada jero nggih. Ada yang namanya pandita, ada namanya mangku, ada namanya balian, ada namanya orang-orang suci di sini jero ya. Jadi yang betul-betul itu. Nah, apakah dia otomatis jero akan mendapat tempat yang layak di alam sana jero? Oh, kalau niko belum tentu. Belum tentu nggih. Tergantung karmanya beliau. Ya, karmanya beliau. Siapa tahu dia jadi pandita waktu dia belum jadi pendeta, dia suka mencuri. Ya, dia suka bertajen atau sabung ayam. Dia suka memfitnah orang. Dia suka mencaci maki. Itu belum tentu dia dapat tempat yang layak. Karena orang yang seperti itu biasanya kalau seperti itu tergantung karma beliau. Kalau karmanya buruk belum tentu. Kalau karmanya setengah dapat surga, tapi belum tentu selama-lamanya di surga, pasti kembali ke neraka. Karena di ajaran kita agama Hindu, surga dan neraka gonta-ganti. Di sini artinya begini. Di alam bur buah suah, saya tidak berani mengambil suah nih. Siwa, sari siwa, pramu siwa dan sebagainya. Bur, kalau di bur katanya ada 7 tingkatan. Di buah nih. Oh, di buah cuma ada 9. Oh, 9 ya? Namanya marga sango. Oh, 7, 9, 1. Yang namanya moksah. Jangan kita ke buah. Ke bur aja kita masih bertanya-tanya. Apakah kita bisa ke alam sana gitu ya? Yang menurut saya bur buah suah tuh kita pernah melihat pohon beringin. Yang ini. Iya, pohon beringin. Di alam pohon beringin itu yang namanya bur itu adalah akar di bawah. Yang namanya buah adalah akar yang kedua. Buah. Yang namanya suah adalah ranting dan daun-daun beliau. Ya, itu dah tingkat-tingkatan kita mencari akar yang bawah, akar yang kedua, baru kita mencari daunnya. Itu. Ya, kalau kita melihat di pohon beringin. Tapi kalau kita melihat di dalam tempat suci yang namanya bur buah suah itu, kemulan di kanan itu bur, kemulan di kiri adalah buah, tengah adalah suah. Kita sulit sekali bukan cari suah saja. Kita hidup di bur saja lagi susah. Apalagi di suah. Itu. Jadi, nah begini loh, kemarin kan ini kembali ke pribadi tiang nih. Kan tiang punya orang tua nih, punya bapak ibu, punya nenek kakek, tiang tahu bagaimana rupa kakek saya, bagaimana rupa nenek saya, kemudian bagaimana rupa ibu saya, bapak saya, adik saya, kan gitu ya. Nah, kemarin kan Ida Serimpu pandita yang menyelesaikan itu. Katanya menurut beliau kan sudah melinggih tadi yang dewa, tadi Deoyang kan begitu. Nah, pada waktu itu saya baru mau masuk ke alam spiritual. Saya senang juga spiritual. Ya, saya ingin tahu, ingin find out di mana, apakah benar bapak dan ibu saya, adik saya itu masuk surga gitu. Nah, ternyata bapak, ibu, adik saya itu masih berada tempat di dalam. Ada juga yang di mahat di pohon beringin ini ada. Jadi mereka masih istilahnya itu masih ada yang ngeklatkan, ada yang bertanding. Nah, cuman saya tidak bisa berbicara sama beliau. Nah, bagaimana kok tidak bisa bicara loh? Dari sini tidak bisa berbicara tuh. Berarti bapak saya dan ibu saya belum ke tempat yang kita inginkan di alam sana. Jadi masih beliau tuh ngayah istilahnya. Walaupun sudah diaben kan begitu ya. Nah, terus kalau tidak bisa bicara bagaimana loh? Nah, karena yang bicara di sana bukan mulut kita. Gitu. Bukan mulut kita. Waktu kita meninggal, ya namanya meninggal ya, pasti kita dikerik kuku. Kerik nake niki, kerik. Tatain daun dap-dap 3 lembar, terus dikerik kuku.
Nah, karena waktu kita menuju orang tua supaya kita bisa bicara, kuku yang kita telah dikerik oleh pandita itu yang bicara, bukan mulut kita. Karena mulut kita sudah ditutup dengan momon merah. Ya. Kalau tapi momon merah itu? Momon kan usan iraga membersih, usan iraga meringkas. Tirta yang terakhir disebut tirta pengeringkas berdaging momon merah ring cangkem. Oh gitu. Bungkung permata itu yang ada. Ya. Yang Itu yang menutup mulut. Merah, momon merah, Iya. karena kan merah anunya, merah warnanya. Iya. Nah itu yang tidak bisa. Itu yang tidak bisa kita bicara. Kalau mulut kita bicara, bahaya. Bicara dah yang menjaga di sana. Kenapa mulut bicara? Karena mulut kita sudah ditutup supaya tidak membicarakan momo angkara yang ada di dalam hati. Cukup tangan, kaki yang ada jari-jari kita bicara. Gini, itu bicara dia. Nah, Ya. nah terkait yang pernah dulu juga mencoba ini membuat jahe langkung. Nah, saya kan bikin jahe langkung. Ya. Saya ingin, karena saya belum pada waktu itu belum saya ngiring ini, belum Ya. mengikuti orang spiritual. Ya. Nah, pada waktu itu memang saya ingin tahu, Ya. bagaimana sih atmo-atmo itu. Nah, saya bikin jahe langkung. Ya. Nah, saya panggil kemudian roh-roh ada, termasuk juga mungkin pada waktu nenek dan kakek saya udah meninggal, saya masih Ya. kecil dulu, bapak ibu masih hidup. Ya. Nah, ternyata nenek dan kakek tidak bisa datang dia, Ya. tidak bisa datang dah. Tetapi ada roh-roh lain yang datang. Ya. Maaf, jadi roh-roh mungkin yang Makhluk dianggap halus. bukto cuil, Ya. mungkin juga yang dianggap roh halus, atau mungkin dianggap nama lain lah daripada nama agama kita datang itu ke tempat kita. Nah, ternyata setelah saya juga memohon sama beliau, apakah betul itu memang atas izin Ratu Gede Dalem, Ratu Gede Marjapati untuk bisa berbicara dengan beliau melalui Jelangkung. pengantar nak mesugan dan sebagainya. Apa betul itu? Ya. Menurut itu ya, kita meninggal memanggil itu sebenarnya memanggil Dewa Prajapati Betara Dalem supaya atma-atma yang meninggal itu supaya dia mendatangi jere dasaran atau katapaan, supaya dia menceritakan kenapa dia meninggal, apa penyebabnya, siapakah beliau yang datang, kan gitu. Menurut Tiang Tawang, ragan mereka dia datang ke sana, ke jero itu sudah diizinkan oleh Dewa Sudah Siwa. dapat merekomendasi. Iya, Tanpa itu tidak bisa. kalau dia tidak merekomendasi sama Dewa Prajapati dan Dewa Dalem, dia tidak akan bisa datang. Oh, berarti Iya. harus ada Izin dulu. Makanya kita nggak Ya. bisa nih pada waktu itu mendatangkan roh-roh leluhur Tiang, nggak bisa nih karena Tiang ini begitu masih umur, kalau nggak salah itu 15 tahun, 16 tahun, Ya. ingin mencoba untuk Ya. hal itu, tapi tidak bisa. Oh, ternyata ini kok ternyata harus kita rekomendasi pada Dewa Ratu Gede Dalem dan Rajapati. Prajapati. Ya. Nah, terkait dengan itu katanya nih ya, konon Ya. katanya nih kemarin ke jero yang pakai jero. Ya. Nah, kalau orang meninggal itu, nah mereka nggak akan merasa dia meninggal. Ya. Nah, jadi mereka harus meninggal pada dimanapun di apa namanya, Di di jalan. rumah sakit atau kecelakaan, Ya. atau di mana. Nah, katanya konon katanya ini orang yang meninggal itu harus dia tuh keluar dari jasad itu ke pertengahan itu. Jadi Ya. tidak lihat apa-apa, betul tuh. Kalau meninggal yang masih kecelakaan, gantung Ulah diri, ya gantung salah diri, pati, salah ya, pati. itu udah gantung diri. Nah, mati-mati tidak wajar ya, mabuk, arwahnya tidak akan bisa mencari badan kasarnya, masih tinggal di jalan. Tidak bisa menjadi barang saya. Tidak. Kalau orang yang meninggal karena sakit, karena dia meninggal sudah tua, masih bisa mencari badan kasarnya. Nah, kalau orang kayak itu tidak bisa. Orang meninggal karena kecelakaan. Itulah kalau dia kecelakaan maupun gantung diri ataukah minum-minum, pasti kita harus memanggil beliau di Pempatan Angkung. Dengan cara ngulapin. Ya, itu. Oh, berarti ngulapin itulah menyatukan antara badan kasar dengan Atma. roh orang yang meninggal. Iya. Berarti dia sudah sadar. Iya. Dia sudah sadar bahwa dirinya itu meninggal. Sudah rusak ini, tidak bisa akan diperbaiki lagi. Jadi tapi dia sadar belum dia meninggal. Iya. Sadar dia meninggal ya. Iya. Nah, itu. Jadi sangat menarik sekali Diki. Nah, terkait dengan ini yang butuh cuil nih ya, Iya. atmo kesasar nih. Iya. Jadi roh kesasar ini. Nah, kalau sudah begitu, sudah melewati batas nih, Iya. sudah melewati batas daripada
harapan daripada keluarga udah 10 tahun sudah lewat, mungkin sudah 12 tahun tidak diurus sama keluarga, tidak diketahui di mana anunya tuh. Apakah benar gitu? Nanti orang yang meninggal itu jadi putu culik akan meningkat statusnya sebagai uang samar, jin atau bagaimana? Apakah benar itu? Tidak. Kalau kita sepertinya kalau supaya tidak jadi buta cuil atau orang gentayangan tuh ya. Kesasar itu udah gentayangan ya. Supaya kita memang itu buta cuil atau siapa, kita itu bukan jin, bukan uang samar, bukan. Jin itu beda. Beda. Bukan uang samar dia. Cuman dia menjadi siapapun keluarga yang lemah ataukah yang suka kesurupan, di sanalah dia melangcubinya. Oh gitu. Iya. Berarti orang kesurupan itu belum tentu dewa yang masuk. Iya. Bisa buta, bisa binatang, bisa bemedurga, bisa makhluk-makhluk halus. Ya. Itu tergantung daripada yang masuki. Iya. Ternyata memang orang-orang yang meninggal itu akan mengganggu keluarga kita. Iya, itu dah. Jadi jadi kalau orang datang dari kafe punya dari cewek atau kesurupan kan tidak masuk akal. Ya. Nah kadang-kadang itu dimasukin marah-marah sebagainya. Ya, itu dah. Jadi orang suka memitra, suka selingkuh, kemudian ngiring hidup betara, tahu-tahu katanya kerauhan, katanya betara. Berarti itu dilancupin diganggu oleh roh-roh itu. Iya. Gitu. Kalau kita kerauhan itu ada 3, ada kerauhan dewa, kerauhan buta, dan kerauhan pitara. Kalau kerauhan dewa, dia kerauhannya cukup di kamar suci, di merajan, di pura-pura tertentu. Itu kerauhan dewa. Itu jarang juga? Jarang. Kalau sekarang banyak yang meniru-niru kerauhan dewa. Karena dia orangnya suka mencaci maki orang yang tidak wajar. Itu bukan dewa berarti? Itu bukan dewa. Yang kedua kerauhan buta. Dia kerauhannya seperti ada orang yang meninggal, sanak keluarganya meninggal, tiba-tiba dia kerauhan atau kelangsuan. Seperti itu kerauhan buta. Kalau kerauhan pitara, seandainya sanak keluarganya meninggal atau bapaknya maupun ibunya meninggal, dia otomatis dia kejang, tidak tahu apa-apa. Itu kejang. Ya, itu kerauhan pitara. Pitara. Ya. Tanpa kejang tapi dia tuh seperti orang dendam sama orang yang membuat orang tuanya meninggal. Oh, gitu. Itu kerauhan pitara namanya. Oh, pitara. Ya. Kalau dewoyang? Kalau dewoyang di pura, di merajan maupun di mana tempat-tempat suci, di sana adalah dia. Mungkin taksunya juga ikut ngaturang ayah di pura ngaturang bakti sebagainya. Itu ya. Nah, kalau kita cara membuat orang yang kesurupan itu cepat sadar, kita mencari air dengan kasih mantram tirta, terus dikasih orang yang kesurupan itu menggunakan tirta. Kalau dia basah, itu tidak kerauhan. Oh gitu. Iya, tidak kesurupan. Kalau dia tidak basah, itu baru kesurupan. Kalau kita kasih api dupa di kakinya, kalau dia berbicara aduh atau sakit, dia pura-pura. Kalau dia tidak terasa apa-apa, itu baru asli. Itu cara mengetesnya. Begitu dong ya. Nah sekarang kita kan berada di tengah-tengah kuburan ini. Ya. Nah, dengan kuburan, jadi kuburan ini sudah terkenal sekali Jero ya. Sekarang sudah agak bagus, sekarang sudah ditata sedemikian rupa. Tapi di sini memang kuburan ini jarang orang pada waktu itu tahun 70-an, sama saya kecil dulu, jarang orang berlewat sini. Menangkal sekali. Nah di sini, terkait dengan pohon beringin ini, kakek saya pun katanya sudah menerima kayak begini, begitu. Jadi kita nggak tahu berapa ratus tahun sudah di sini. Nah terkait dengan tempat ini, tempat kuburan ini, apa saja yang ada di sini? Menurut Jero, apa saja yang ada di sini? Kalau saya lihat di sini, seperti saya lihat nih, tegal penangsaran ada di sini, kayu curiga ada di sini, dan ada satu lagi di sini. Kalau tiang lihat, kebanyakan di sini bayi banyak di sini. Bayi? Ya, bayi. Makanya di sini banyak kuburan bayi, loh. Iya. Ya, di sini banyak bayi, terus dan orang-orang yang matinya tidak wajar banyak di sini. Disiksa di bawah pohon beringin, di bawah balai pengangenan. Waktu tadi saya lihat ke sana, lihat bayi sedang bermain guli, kelereng di timur. Itu saya. Pada saya Jero ke belakang tadi. Iya. Nah, ini maaf nih, pribadi nih, Roh. Nah, pribadi
saya dulu waktu SMP pernah dulu saya main sepak bola loh. Ya. Nah, SMP main bola. Nah, pada waktu itu saya kecelakaan, Ya. ditindih oleh beberapa orang dan akhirnya saya pingsan. Ya. Bawa saya ke rumah. Ya. Nah, pada waktu itu sempat memang saya tuh nggak sadar diri, Ya. memang napas saya katanya hilang beberapa saat itu. Ya. Nah, pada waktu itu Ya. saya sudah dianggap mati Ya. oleh keluarga. Ya. Nah, entah itu mati suri, entah apa namanya yang juga tidak ngerti Ya. itu. Nah, setelah itu, pada waktu itu saya mimpi gitu, Ya. jalan sama seorang nenek yang susunya besar, Ya. pokoknya rambutnya lusuh, Ya. jadi gemuk, Ya. jadi jalannya gitu, ajak main-main. Ya. Nah, pada waktu itu kebetulan nenek saya cukup terkenal pada waktu itu. Ya. Nah, jadi nenek saya lah yang mengambil saya Ya. dari nenek itu. Kemudian, nah, konon katanya saya dikembalikan tuh. Belum sampai kayak jero, sampai dengan Ya. pelangsaran belum itu. Ya. Belum sampai ke arah sana saya. Oh. Nggak tahu itu. Ya. Berarti, nah pada waktu kira-kira bagaimana tuh jero? Itu Oh. apakah itu namanya main bajangan? Itu masih di dalam setre tuh. Masih dalam setre? Masih dalam setre. Yang namanya main bajangan tuh. Tuh dah. Main bajangan dia, main berayut dia. Tapi Pak Kulun ide betara lingsir dia. Itu ternyata main berayut sama dengan main bajangan ya? Satu orang, satu lain nama. Oh, nah itu loh. Ya. Jadi itu namanya main bajangan. Ya. Berarti itu memang saya belum sampai sudah ke alam penasaran belum. Belum. Baru sampai Masih di di jalan-jalan di sini aja. ya, jalan-jalan gitu di sekitaran kan. Memang setre. kita tuh pada waktu itu memang Ya. kita tuh merasa kayak begitu. Jadi Ya. ya boleh bilang mati suri sebentar, tapi mungkin ya sekian menit atau sekian tidak tahu lah kita. Ya. Artinya sudah banyak orang tua nangis. Ya. Teman keluarga juga ada yang nangis katanya sudah begitu itu, tapi Ya. belum sampai sejauh dan berjam-jam itu belum. Ya. Nah, oke Jero, Tiang ucapkan terima kasih niki. Nggih. Sampun Jero berbagi tentang Tirta Pengentas yang ditanyakan kemarin, tentang badai juga, tentang ini juga tentang apa? Tentang semualah, Ya. termasuk juga tadi yang nyeletuk memang itu ada roh kesasar, ternyata itu yang Ya. Jero paparkan dari roh kesasar. Ya. Nggih, terima kasih Roh. Tiang Ya. ucapkan terima kasih. Jero sudah berbagi dengan sahabat-sahabat milenial. Nah, mudah-mudahan ke depan lebih bisa membuat sahabat-sahabat kita lebih mengerti tentang Ya. alam nis, untuk Ya. lebih bisa mengontrol diri, berbuat yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi mulat sarire. Ya. Nah, kita lebih bisa memakai tentang diri untuk ke depan. Mudah-mudahan di alam sana harapannya kita mendapat paling tidak ada tempat untuk berteduh. Ya. Kan begitu Roh. Ya. Nggih, sukses semua Roh. Nggih. Yang ucapkan terima kasih. Nggih. Terima kasih banyak. Nggih. Nggih. Ngira makin sindap untuk Prabu Sati. Om Santi Santi Santi. Santi. Om.